Selamat datang di media pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 12. Materi, distribusi peluang binomial bagian pertama. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan dan penarikan kesimpulannya. Materi distribusi peluang binomial akan saya bagi menjadi yang pertama, materi variabel acak dan distribusi peluangnya. Dan yang kedua, distribusi binomial. Oke, mari kita bahas materi yang pertama. Variabel acak dan distribusi peluangnya. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Variabel acak dinotasikan dengan huruf X kapital dan nilai dari kemungkinan sebuah kejadiannya dilambangkan dengan X kecil. Peluang setiap elemen dalam variabel acak dinyatakan sebagai fungsi X, yaitu P dalam kurung X besar sama dengan X kecil, sama dengan Fx. Himpunan pasangan berurutan X, Fx disebut distribusi peluang variabel acak. Adapun untuk mencari peluangnya, rumusnya adalah sebagai berikut. Px sama dengan Nx dibagi Ns. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soalnya satu persatu. Contoh soal nomor 1. Satu keping uang logam dilempar sebanyak 2 kali. Jika variabel acak X menyatakan banyak gambar yang muncul, maka tentukanlah variabel acak X. Nah, mari kita jawab. Sebelum menentukan variabel acak X, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa saja ruang sampel dari kejadian tersebut. Ruang sampel sudah kalian pelajari pada tingkat SMP dahulu. Masih ingat? Oke, saya akan tulis apa saja ruang sampelnya. Ruang sampel jika uang logam dilempar sebanyak 2 kali. Uang logam itu permukaannya ada 2, yang biasa disimbolkan dengan angka A dan gambar G. Jika kita lempar sebanyak 2 kali, kemungkinan kejadiannya adalah seperti ini. AA maksudnya muncul angka 2 kali. Kemudian AG muncul angka, kemudian gambar. Atau bisa juga GA muncul gambar pertama, kemudian angka yang kedua, dan GG keduanya muncul gambar. Nah, kembali lagi ke variabel acak X. Variabel acak X menyatakan banyak gambar yang muncul. Mari kita identifikasi terlebih dahulu. Karena variabel acak X menyatakan banyak gambar, berarti kita cek satu persatu. Ada berapa gambar di kejadian ini? AA, adakah gambar? Tidak ada, berarti 0 gambar. Kemudian, AG, ada berapa gambar? Ya, 1 gambar. Dan kemudian GA, ada berapa gambar? Ya, 1 gambar. Dan yang terakhir, GG, ada berapa gambar? Ya, ada 2 gambar. Seperti pengertiannya tadi, variabel acak X itu menyatakan numeriknya. Jadi kalian ambil angkanya 0, 1, ini 1 sama ya, terus 2. Berarti bisa kita tulis
variabel acak X sama dengan, pakai kurung kurawal ya, dimulai dari angka yang paling kecil, yaitu 0, kemudian 1, kemudian yang terakhir adalah 2. Ingat ditutup. Nah, seperti inilah jawabannya. Untuk lebih memastikan lagi, saya ulangi ya. 0 di sini maksudnya adalah tidak ada gambar yang muncul. Kemudian 1 di sini maksudnya adalah ada satu gambar yang muncul. Dan 2 di sini maksudnya adalah terdapat 2 gambar yang muncul. Dengan penjelasan tadi, apakah kalian sudah bisa menerima apa itu variabel acak? Jika masih kurang jelas, mari kita bahas soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. Jika variabel acak X menyatakan jumlah hasil pelemparan dadu tersebut, maka tentukanlah A. Variabel acak X, B. Nilai P dalam kurung X sama dengan 9, C. Nilai P di mana X lebih dari atau sama dengan 4 dan kurang dari 6. Mari kita selesaikan satu persatu ya. Sebelum kalian menentukan jawabannya, sama seperti soal nomor 1 tadi, kalian harus tahu ruang sampelnya terlebih dahulu. Karena di sini agak banyak, saya akan buatkan tabel. Oke. Tabel seperti ini. Ini mata dadu pada pelemparan pertama, dan yang ini adalah mata dadu pada pelemparan yang kedua. Karena variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu, berarti kita harus jumlahkan satu persatu. Maksudnya adalah seperti ini. 1 ditambah 1 ditulis di kolom yang ini. 1 ditambah 2 ditulis di kolom yang ini. Dan seterusnya sampai terakhir. Oke, saya sudah jumlahkan. Seperti ini hasilnya. Kalian bisa cocokkan sendiri ya. Atau saya ulang. Misal 6 ini diperoleh dari penjumlahan 4 dan 2. Dan begitu pula yang lain. Oke? Maka untuk jawaban yang pertama, yaitu variabel acak X, sudah dapatkah kalian jawabannya? Variabel acak X menyatakan jumlah hasil pelemparan dadu. Ingat ya, jumlah. Berarti jumlahnya saja. Jumlahnya dimulai dari ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dengan demikian, variabel acak X-nya bisa saya tulis variabel acak X sama dengan kurung kurawal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir 12. Ingat ditutup. Nah, beginilah jawaban dari soal yang A. Bisa diterima? Oke, kita lanjutkan ke bagian yang B. Yang ditanyakan adalah nilai dari peluang X sama dengan 9. Kita tulis ulang tabel yang tadi. Nah, dari sini kita akan mencari tahu berapa nilai NX dan NS. Oke, yang ditanya adalah PX sama dengan 9. Berarti yang jumlahnya 9. Saya tandai yang jumlahnya 9. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian, bisa saya tulis NX sama dengan 4, karena ada 4 kejadian. Oke,
Dilanjutkan. Yang kalian perlukan lagi adalah NS atau ruang sampelnya. Karena sebenarnya bisa dihitung manual sih, tapi lebih gampangnya boleh kalian tulis mata dadunya ada 6. Karena 2 kali berarti dikalikan 2 kali. 6 kali 6. Maksudnya adalah ini dari pelemparan yang pertama dan yang ini dari pelemparan yang kedua. Masing-masing ada 6 mata dadu. Jadi 6 kali 6 banyak ruang sampelnya ada 36. Setelah kalian dapatkan NX dan NS, maka nilai peluangnya diperoleh P X sama dengan 9 atau bisa juga ditulis dengan F 9 itu sama dengan NX per NS, dimana hasilnya adalah NX-nya 4, NS-nya 36. Apakah bisa disederhanakan? Ya, bisa. 4 dan 36 sama-sama bisa dibagi 4. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 9. Inilah nilai peluang dari PX sama dengan 9. Bisa diterima ya? Oke, kita lanjutkan ke bagian C. Di bagian C, yang ditanyakan adalah nilai peluang dari X lebih dari atau sama dengan 4 dan kurang dari 6. Sama seperti tadi, saya akan melihat tabel lagi, biar lebih gampang. Tetapi sebelumnya, kita tentukan berapa saja nilai X yang memenuhi di soal ini. Dari interval 4 sampai 6, yang memenuhi adalah 4. Kenapa 4? Karena di sini ada sama dengan, berarti 4 termasuk. Kemudian 5. Apakah 6 termasuk? Tidak, di sini tidak ada sama dengan. Berarti yang kita cari adalah PX sama dengan 4 dan PX sama dengan 5. Oke, segitu dulu. Sudah jelas ya? Oke, saya tulis dulu P X lebih dari sama dengan 4 atau X kurang dari 6 itu artinya adalah P X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5. Yang jumlahnya 4 ada berapa? Coba dihitung. Yang jumlahnya 4, 1, 2, 3. Berarti di sini banyak kejadiannya ada 3, ruang sampelnya ada 36. Tidak berubah ya ruang sampelnya. Kemudian ditambah yang 5 sekarang. 5 itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ditambah NX-nya itu 4 per 36. Sudah. 3 ditambah 4 itu 7 per 36-nya tetap ya, jangan dijumlahkan. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Tidak bisa. Berarti inilah jawaban akhirnya. Bagaimana? Sudah semakin jelas? Oke, kalau masih ada kendala, silahkan di-pause dulu videonya, kemudian ulangi dari awal pelan-pelan saja. Oke? Jika sudah, barulah kalian lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Dalam sebuah kotak, terdapat 6 bola hitam dan 4 bola merah. Dari kotak tersebut, diambil 2 bola sekaligus. Jika variabel acak X menyatakan banyak bola merah yang terambil, maka tentukanlah A. Variabel acak X, B. Distribusi peluang, dan C. Nilai dari P X lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 2. Oke, mari kita jawab langsung ya. Sebelum lanjut menjawab,
kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah terdapat 6 bola hitam dan 4 bola merah, dan diambil 2 bola sekaligus. Nah, untuk mencari tahu apa saja variabel acaknya, kita membuat ruang sampelnya terlebih dahulu. Ruang sampelnya dapat saya tulis seperti ini. Karena diambil 2, berarti ada 2 kombinasi seperti ini ya. Ini maksudnya adalah bola hitam, bola hitam. Ini hitam merah, merah hitam, merah merah. Karena variabel acak X menyatakan banyak bola merah yang terambil, berarti kita hitung bola merahnya ada berapa di setiap ruang sampel ini. Pada kejadian yang pertama, di sini ada HH. Ada 2 bola berwarna hitam. Bisa kita katakan tidak ada bola berwarna merah atau 0 M. Kemudian di kejadian nomor 2 ini ada hitam, ada merah. Berarti merahnya ada 1 atau saya tulis 1 M. Kejadian nomor 3 merahnya juga ada 1. Berarti saya tulis 1 M. Dan kejadian terakhir terdapat 2 bola berwarna merah, berarti saya tulis 2 M. Dengan demikian, variabel acaknya kita ambil dari numeriknya. Ada 0, 1, dan 2. Jadi bisa ditulis variabel acak X sama dengan, ingat tulis kurung kurawal, ditulis dari 0, kemudian 1, dan terakhir 2. Nah, ini ditutup. Bagaimana? Sudah jelas ya? Oke, mari kita lanjutkan ke bagian B. Untuk bagian B, yang ditanyakan adalah distribusi peluang. Untuk menjawab soal ini, berarti kalian harus tahu semua peluang dari variabel acaknya. Oke, kita buat dulu apa saja yang diketahui ya. Nggak apa-apa, diulang terus dibuat. Yang penting kalian ingat. Seperti tadi ya, ada 6 bola hitam dan 4 bola merah, diambil 2 bola sekaligus. Dan tambahannya yang diketahui lagi adalah variabel acaknya sudah diketahui sekarang, yaitu 0, 1, dan 2. Dengan demikian, kalian harus mencari nilai dari Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, dan Px sama dengan 2. Oke, kita mulai dari Px sama dengan 0. Px sama dengan 0. Untuk lebih mempermudah perhitungannya, kita artikan terlebih dahulu apa arti dari X sama dengan 0. Karena variabel acak X menyatakan terambilnya bola berwarna merah, berarti di sini karena X sama dengan 0, warna merahnya tidak ada. Dan yang diambil adalah warna hitam. Maka artinya 2 bola hitam, 0 bola merah. Sudah mengerti? Nah, jika sudah tahu artinya, maka barulah kita bisa mencari tahu hasilnya atau baru kita bisa mencari tahu perhitungannya. Oke, sekarang kita lanjutkan perhitungannya menggunakan kombinasi. Bagian pembilang adalah kombinasi masing-masing warna bola. Yang pertama, ada warna hitam. Warna hitam yang tersedia ada 6. Dan yang diambil, sesuai ini ya, 2. Kemudian dikalikan warna merah. Kombinasi warna merah yang ada atau yang tersedia adalah 4. Dan tidak ada yang terambil, berarti di sini 0. Dibagi dengan ruang sampelnya dari keseluruhan bola sekarang. Seluruh bola jumlahnya 10. Dan diambil keseluruhan 2. Bagaimana bisa penyusunan kombinasinya? Oke, kita lanjutkan sekarang perhitungannya.
Untuk hitung kombinasi yang sudah kalian pelajari pada saat kelas 11, ini saya langsung aja ya. Kombinasi 62. Karena di sini 6, berarti tulis dulu 6 faktorial per, ini kurangkan, di 6 dikurang 2 faktorial dikali ini 2, ditulis lagi 2 faktorial. Sudah, kita lanjutkan lagi untuk kombinasi 40. Di sini 4 faktorial per, dikurangkan 4 dikurang 0 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, untuk pembilangnya sudah ya. Sekarang bagian penyebut. Bagian penyebutnya adalah kombinasi 10-2. Maka di sini ditulis 10 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial dikalikan lagi 2 faktorial. Dah? Kemudian kita kurangkan terlebih dahulu. Yang ini tidak ada pengurangan, biarkan dulu ya. 6 faktorial per 6 dikurang 2, ya 4 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian yang di sampingnya 4 faktorial per 4 dikurang 0, 4 faktorial kali 0 faktorial. Kemudian bagian penyebut. Di sini 10 faktorial per 10 kurang 2, ya 8 faktorial dikali 2 faktorial. Untuk kelanjutan perhitungannya, kalian harus mengingat faktorial terlebih dahulu. Nih, saya berikan catatan. Jika ada 6 faktorial, itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Angka 1 yang terakhir ya. Atau bisa ditulis 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 faktorial. Ya kan? 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama toh? Atau bisa juga 6 faktorial itu ditulis 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dan seterusnya. Kenapa bisa ditulis beda-beda? Itu tergantung keperluan di soal ya. Tapi tidak mengubah arti atau artinya sama. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan 6 faktorial kita jabarkan menjadi, tergantung nih ya, pasangannya yang di penyebut, karena 4 faktorial lebih besar, berarti kita berhentinya sampai 4 faktorial. Kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa berhenti di 4 faktorial? Agar bisa dicoret nanti. Ini tetap 4 faktorial dikali 2 faktorial dijabarin jadi 2 kali 1. Dah, lanjut. Di sini kan 4 faktorial. Penyebutnya 4 faktorial. Udah biarkan saja, tidak usah dijabarkan. Kali 0 faktorial itu berapa? Ya, 1. Kemudian bagian penyebut. 10 faktorial. Di sini pembaginya 8 faktorial. Berarti 10 faktorial kita jabarkan berhentinya sampai 8 faktorial ya. 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial itu 2 kali 1. Sudah selesai penjabarannya ya, perhitungannya belum. Sekarang kita sederhanakan. Ini 4 faktorial sama 4 faktorial dibagi. Kemudian yang ini juga 4 faktorial, 4 faktorial. Dan bagian penyebut 8 faktorial, 8 faktorial. Nah, setelah mencoret bagian faktorial, apakah ada lagi yang bisa disederhanakan? Cek lagi ya. Ini 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. Ini bisa dibagi.
6 dibagi 2, 3. Ini sudah satu hasilnya. Terus yang bagian ini masih ada 10 dibagi 2, hasilnya 5. Ya, kita lanjutkan lagi. Hasilnya sama dengan di sini 3 dikali 5, 15 dibagi 1, 15 dikali bagian ini hasilnya adalah 1 dibagi 1, ya 1 per penyebutnya 5 dikali 9, ya 45. Oke. Nah, dengan hasil ini, apakah masih bisa disederhanakan lagi? Ya, 15 sama 45 bisa dibagi 15. Jadi, hasilnya adalah 1 per 3. Oke, untuk nilai PX sama dengan 0, hasilnya adalah 1 per 3. Bagaimana, bisa ya? Jika belum, silahkan pause dulu videonya, kemudian diulangi dari awal. Nah, setelah itu baru kalian lanjutkan ke nilai PX sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan dengan nilai peluang yang kedua, yaitu PX sama dengan 1. Seperti tadi, artikan terlebih dahulu apa maksud dari X sama dengan 1. Sudah tahu? Ya, benar. Artinya adalah 1 bola hitam dan 1 bola merah. Oke, kita lanjutkan mencari hasilnya. Sama seperti tadi, kita buat dulu bentuk kombinasinya. Yang hitam ada 6, diambil 1, dikali yang merah ada 4, diambil 1, dibagi dengan kombinasi semuanya. Ada 10 bola, diambil 2. Oke, lanjutkan. Kombinasi 6, 1. 6 faktorial per 6 dikurang 1. Saya tidak akan menulis lagi pengurangannya. Kita langsung saja, oke? 6 kurang 1, 5 faktorial dikali ya 1 faktorial. Kemudian kombinasi 4, 1. 4 faktorial per 4 dikurang 1, ya 3 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian penyebutnya 10 faktorial per 10 kurang 2, 8 faktorial dikali 2 faktorial. Sama seperti tadi, mari kita buat penjabarannya agar gampang mencoret atau membagi. Oke, di sini kalian lihat ada 6 faktorial, pembagi terbesarnya adalah 5 faktorial. Berarti kita jabarkan 6 faktorial ini berhentinya di 5 faktorial ya. Oke. Sehingga menjadi 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial berapa? Ya, 1. Dikalikan 4 faktorial, pembagi terbesarnya adalah 3 faktorial. Berarti jabarkan sampai 3 faktorial saja. Maka 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1. Penyebutnya, pembaginya 8, berarti jabarkan sampai 8 ya. 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali, masih ada 2 faktorial, berarti 2 dikali 1. Sekarang kita coret yang bisa dibagi ya. 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Di sini 3 faktorial, 3 faktorial. Dan di bagian penyebut 8 faktorial, 8 faktorial.
Masih ada yang bisa dibagi? 6 dibagi 1 sudah, 4 dibagi 1 sudah sederhana, 10 dibagi 2 bisa. 5. Oke, sudah? Kita lanjutkan. Saya tulis di samping ya. Hasilnya adalah di sini 6 dibagi 1 6 dikali 4 dibagi 1 4 per 5 dikali 9 ya 45. Mari kita kalikan. 6 kali 4 ya 24 per 45. Apakah bisa disederhanakan? Ya, sama-sama dibagi 3. 24 dibagi 3, 8. 45 dibagi 3, 15. Oke, inilah hasil dari P X sama dengan 1. Yang ini sudah, berarti kita lanjutkan yang terakhir, yaitu PX sama dengan 2. Oke, yang terakhir adalah PX sama dengan 2. Apa artinya? Karena terambil 2 bola berwarna merah, berarti hitamnya 0, 2 merah. Dan perhitungannya kita buat kombinasinya dulu ya. Kombinasi hitam ada 6, tidak diambil atau 0. Dikali merah ada 4, diambil 2. Per kombinasi totalnya ada 10 bola, total diambil 2. Nah, mari kita lanjutkan perhitungannya. Kombinasi 6, 0. 6 faktorial dibagi 6 kurang 0, ya 6 faktorial dikali 0 faktorial. Dikalikan lagi, kombinasi 4, 2. 4 faktorial per 4 kurang 2, 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dibagi lagi, kombinasi 10, 2. 10 faktorial per 10 kurang 2, ya 8 faktorial dikali 2 faktorial. Dah, kita jabarkan. Ini sudah sama-sama 6 faktorial, berarti tulis ulang saja. 6 faktorial per 6 faktorial dikali 0 faktorial itu 1. Dikali lagi. Ini pembaginya 2, jadi harus dijabarkan. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali, jabarkan, 2 kali 1. Terus penyebutnya, pembaginya 8 faktorial ya, paling besar 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 kali 1. Oke, sekarang kita bagi. Ini dibagi, kemudian 2 faktorial, 8 faktorial. Ada lagi? Kita cek, oh di sini ada 4 bagi 2. 2. 10 dibagi 2. 5. Sudah. Kita tulis sebelahnya aja ya. Hasilnya adalah ini 1 dibagi 1, 1. Dikali 2 kali 3, 6. Per 5 kali 9, 45. Sama dengan 1 kali 6, 6 per 45. Bisa dibagi? Bisa. Sama-sama kita bagi 3 ya. Hasilnya adalah 2 per 15. Oke, inilah hasilnya. Nah, setelah kita peroleh semua nilai peluangnya, maka bisa kita sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Seperti ini. Nilai X-nya 0, 1, 2.
Nah, ini peluangnya masing-masing ya. Untuk PX sama dengan 0, berapa tadi kita dapatkan? Ya, tulis 1/3. Kemudian, untuk PX sama dengan 1, kita dapatkan? Ya, 8/15. Dan yang terakhir, untuk PX sama dengan 2, kita peroleh 2/15. Seperti inilah bentuk tabel distribusi peluang. Oh ya, untuk kalian tahu, jika kalian jumlahkan semua ini, 1/3, 8/15, 2/15, hasilnya pasti 1. Kenapa? Karena peluang maksimal adalah 1. Oke, bisa dipahami? Jika sudah, kita lanjutkan pembahasan soal yang terakhir. Nah, untuk yang bagian C, pertanyaannya adalah nilai peluang dari X lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 2. Untuk lebih gampangnya, mari kita buat lagi tabel yang tadi. Ini, saya udah salin, kemudian baru kita jawab. Oke, pertanyaannya adalah P X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2. X yang berapa saja yang termasuk? Apakah 0 termasuk? Tidak, karena tidak ada sama dengan. Berarti yang termasuk adalah 1, 2 termasuk? Ya, termasuk juga. Jadi saya tulis di sini P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2. Sudah sampai di sana? Karena nilai peluangnya sudah ada, kita tinggal menyalin. PX sama dengan 1, ya 8/15. Ditambah PX sama dengan 2, 2/15. Tinggal kita tambahkan, hasilnya adalah 8 tambah 2, 10/15. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 5 ya. Maka hasilnya adalah 2/3. Oke, sudah. Bagaimana menurut kalian? Mudah kan? Nah, untuk kali ini, pembahasan tentang materi variabel acak dan distribusi peluangnya saya selesaikan sampai di sini ya. Hari ini, kalian sudah mempelajari variabel acak dan distribusi peluangnya. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa pada materi distribusi binomial berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Thank you.